Hari ini saya kedatangan sebuah paket dari JD.id. Paket ini seharusnya berisi sebuah smartphone yang baru aja rilis resmi di Indonesia. Smartphone ini digadang-gadang sebagai flagship killer atau smartphone dengan spek flagship tapi dibanderol dengan harga yang cukup bersahabat. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita buka. Dilihat dari packingnya sih, kayaknya kurang meyakinkan ya. SOP packing dari official store JD.id mungkin nggak mau terlalu ribet ngurusin hal bungkus-membungkus. Biarpun yang dibungkus adalah barang elektronik seperti smartphone. Tapi ya, mari kita lihat sendiri bentukan isinya. Ternyata masih dilapisi oleh bubble wrap. Walaupun cuma satu lapis, tapi nggak apa-apa lah, it's okay. Kita singkirkan dulu kardusnya. Dan inilah dia, box dari Poco F2 Pro. Untuk boxnya masih utuh, nggak ada penyek-penyek yang berarti. Handling kurirnya patut diacungin jempol karena bisa ngurus paket ini dengan baik. Di sini kita bisa pastikan kalau smartphone ini bergaransi resmi dari Xiaomi Indonesia. Kelihatan dari stiker emas di pojok ini. Di bagian depan ada logo Poco F2 Pro dengan aksen warna kuning, simple tapi cukup kontras dengan latar boxnya yang berwarna hitam. Di bagian atas nggak ada apa-apa. Lalu di bagian kanan ada logo Poco F2 Pro lagi dan tagline "With every access to the Google Apps you use most". Kayaknya sih ini agak nyindir tagline merek tetangga sebelah ya. Di bagian bawah nggak ada apa-apa dan di bagian kiri sama dengan bagian kanan. Lanjut ke bagian belakang. Di sini Poco ngasih tahu beberapa fitur utama di smartphone ini. Di sini saya milih varian RAM 8GB dengan kapasitas penyimpanan 256GB. Sengaja saya ambil varian ini karena smartphone ini rencananya akan saya jadikan daily driver, sehingga diharapkan punya nafas yang lebih panjang sampai kurang lebih 2 atau 3 tahun mendatang. Saya juga milih varian warna neon blue karena menurut saya warnanya unik dan anti-mainstream. Sama kayak daily driver saya saat ini, Redmi Note 7, yang punya warnanya yang trik dan bisa tampil beda dibandingkan dengan smartphone lain. Selain itu, secara tersirat kita juga dikasih tahu bahwa smartphone ini punya sertifikasi TKDN atau tingkat kandungan dalam negeri berupa software. Dilihat dari peran PT Sanusa Persada yang hanya sebagai importir, bukan sebagai pembuat seperti beberapa varian smartphone Xiaomi lainnya. Di sini ada 2 segel yang harus kita buka, di kiri dan kanan. Sebisa mungkin kita buka secara hati-hati ya, supaya boxnya tetap rapi dan tidak rusak, sehingga bisa dipajang sebagai koleksi atau mungkin nambah nilai jualnya nanti, kalau memang mau dijual lagi. Sekarang kita angkat perlahan-lahan dan Yang pertama kita dapatkan adalah sebuah kartu ucapan dari Alvin Se, salah satu petinggi Xiaomi Indonesia. Brand Xiaomi di Indonesia terkenal dengan komunitasnya yang cukup solid. Peran komunitas tersebut terbukti lewat langkah Xiaomi yang akhirnya menghadirkan smartphone flagship mereka, yaitu Xiaomi Mi 10, secara resmi di Indonesia pada akhir tahun yang lalu. Alvin sendiri sering terlihat mondar-mandir di berbagai sosial media dari komunitas Xiaomi, untuk mendengar langsung apa yang diharapkan dari para user Xiaomi. Sebuah langkah bisnis yang menarik. Good job! Masih dengan nuansa serba kuning, selanjutnya ada sebuah kotak yang tentunya berisi SIM card ejector, kitab panduan penggunaan dan garansi, serta bonus case yang kelihatannya hybrid ya. Bagian belakangnya keras, tetapi bagian sampingnya tetap lentur. Lalu ada Poco F2 Pro-nya sendiri. Kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ada kabel data dengan tipe USB Type-C yang diberi aksen warna oranye. Aksen warna khas Xiaomi. Dalam setahun terakhir, sepertinya beberapa brand smartphone mulai memberikan aksen warna di kabel data mereka, seperti Xiaomi dengan warna oranyenya dan Oppo dengan warna hijaunya. Lalu ada kepala charger dengan daya output maksimal 33 watt. Poco F2 Pro sendiri mendukung daya pengecasan sampai 30 watt. Tampaknya kepala charger dengan daya 30 watt ke atas sudah mulai menjadi standar baru pada kelengkapan smartphone.
Dan inilah dia, Poco F2 Pro. Di pelapis bagian depan, Poco kembali menunjukkan beberapa fitur kunci dari smartphone ini. Ada Qualcomm Snapdragon 865, chipset kelas flagship yang menjadi tenaga utama dari smartphone ini. Lalu ada 6,67 inci AMOLED full screen display, 64 megapiksel AI quad camera with 8K video, dan 4700 mAh baterai. Spek smartphone yang tentunya udah flagship banget. Di bagian belakang ada kamera utamanya yang terletak di tengah-tengah. Bikin smartphone ini jadi kelihatan simetris. Sekarang, saatnya kita keletekin pelapisnya. Set. Wih. Langsung kelihatan kilauan dari bagian belakang dari Poco F2 Pro ini. Cakep banget sih. Kesannya benar-benar premium, khas smartphone flagship. Di bagian kanan terdapat tombol volume up-down dan tombol power dengan aksen warna oranye yang cukup cantik. Juga ada satu garis antena di sisi atas. Di bagian kiri nggak ada apa-apa selain satu garis antena. Lalu di bagian atas ada jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, infrared blaster, dan modul kamera selfie. Di bagian bawah ada slot SIM card, port USB Type-C, dan lubang speaker. Untuk tipe slot SIM-nya itu dual SIM ya, tanpa ada tambahan slot micro SD card. Jadi kapasitas penyimpanan smartphone ini nggak bisa ditambah lagi. Tapi harusnya 256 GB udah cukup banget sih. Balik ke bagian belakang lagi, kelihatan kalau desain modul kamera utamanya terlihat seperti membentuk huruf X. Mungkin kalau flashnya diletakkan di antara keempat kameranya, akan kelihatan lebih bagus. Tapi Poco lebih memilih untuk ngasih tulisan 64 megapiksel dan meletakkan flashnya di bawah modul kamera. Sekarang kita nyalain smartphone-nya dan lanjut setting-setting awal. Dan ya, ini adalah tampilan awal dari Poco F2 Pro. Layar AMOLED-nya benar-benar ngasih warna yang cukup kental dan gonjreng. Enak banget lah dilihat langsung pakai mata. Benar-benar tajam. Nah, karena TKDN-nya berupa software, maka di smartphone ini kalian akan disambut oleh jajaran aplikasi lokal seperti Babe, Detik, Caping, dan lain sebagainya yang disematkan ke dalam smartphone ini, sebagai syarat untuk memenuhi tingkat kandungan dalam negeri. Satu hal lagi yang saya suka dari layarnya adalah full tanpa poni atau tompel kamera selfie. Poco lebih memilih untuk menggunakan modul pop-up selfie kamera supaya pengalaman visual dari smartphone ini tidak banyak terganggu. Poco ngasih beberapa gimmick seperti suara dan lampu-lampu saat kamera selfie mereka nongol keluar. Ya, bolehlah. Lumayan kelihatan futuristik. Untuk tipe orang yang jarang selfie seperti saya, keberadaan kamera depan memang tidak terlalu banyak digunakan.
sehingga tipe full screen display seperti ini merupakan sesuatu yang sudah lama saya idam-idamkan. Mungkin segitu dulu video unboxing dari Poco F2 Pro. Kita lanjutin lagi di video review dari smartphone ini. Like kalau suka dengan video ini, share jika dirasa video ini bermanfaat, dan subscribe untuk mengikuti video-video selanjutnya. Ciao!